Dunia terus berjalan dan dia nggak akan nunggu lu. Dunia terus berjalan, lu nggak mau ngikutin, ya lu akan mati. Kalau lu udah mati, anak-anak lu mau makan apa? Bener gak? Don't judge a book by its cover when we talk about sales. Halo Wuling. Halo. Tolong nyalakan AC. AC dalam keadaan hidup. Tapi nggak dingin. Maaf, bisa diulang? Bisa turunkan suhu di dalam mobil? Saya tidak mengerti. Bisa diulang lagi? Wow, yao, coai. Senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Sebelum kita memulai vlog, gua akan ambil gambar dulu. Ini mobil super lucu, John. Gimana teman-teman menurut kalian modifikasi di Wuling REV ini keren nggak? Jadi mungkin sebagai seorang reviewer mobil, hampir semua orang yang jadi reviewer mobil udah pernah ngebahas Wuling REV ini mungkin ya. Jadi mungkin beberapa reviewer mobil juga sampai membeli mobil REV ini. Tapi ketika first glance gue ngelihat mobil ini di Gias, Om juga pernah ngambil gambar ya kan? Ada masuk di vlog gue juga. Gue hanya sedikit penasaran, tapi ketertarikan untuk membeli mobil ini belum ada. Karena mungkin balik lagi ke selera, modelnya gue kurang suka. Yang kedua juga istilahnya hati gue belum sampai ke mobil listrik. Karena istilahnya sampai detik ini pun gue belum pernah nyobain yang namanya Tesla, Hyundai Electric, sampai Wuling REV ini. Sampai sekarang kita lihat di 2022 Desember ini, mobil listrik yang tadinya seminggu sekali kita ketemu, sekarang hampir setiap kali lo keluar ke jalan raya pasti lo ketemu sama mobil listrik, Om ya. Iya. Entah itu Ioniq 5, entah itu Wuling REV, entah itu Tesla. Ya kalau Tesla oke lah, mungkin lo kalau lo ke daerah Sudirman atau mungkin ke daerah-daerah jalannya raya yang metropolitan, lo bakal ketemunya Tesla. Tapi kalau kita berbicara tentang Wuling REV ini, hampir semua orang sudah memiliki mobil ini ya. Maksudnya istilahnya bukan hampir semuanya. Udah pada tahu. Orang udah pada tahu. Yang kedua juga orang udah dengan uang 300 juta orang bisa beli mobil ini. Jadi istilahnya ya ini adalah mobil listrik. Ketika gini lo punya duit 300 juta dan menurut lo 300 juta itu tidak akan mengurangi kekayaan lo akan coba-coba untuk beli REV ini. Ya kan, Om? Istilahnya this is what you need in big city. Kayak misalkan istri lo nggak bisa bawa mobil yang gede, ya udah lo kasih ini, dia mungkin happy gitu loh. Tapi mungkin yang dibeliin itu kalau misalkan dia terbiasa disetirin naik Alphard, well it's just nice gitu loh, bukan yang kayak very special gitu loh. It's not a special car. Tapi ketika lo pengen nyobain mobil listrik pertama kali, lo pengen nyobain sesuatu yang futuristik, lo bisa ajakin ngobrol di dalam Wulingnya ya kan. Ya ini salah satu mobil yang bisa menjadi pilihan kalian. Terus kita ngelihat juga di sini. Jadi kalau kita ngisi bensin itu di depan, Om. Gimana bukanya nih? Gue jujur nih baru pertama kali gue. Oh nih. Oke, dia punya charging port. Itu baterainya sendiri 26,7 kWh. Sebenarnya dia baterainya itu paling kecil di electric vehicle. Tapi istilahnya dengan baterai segini dan bobot segini ya gue rasa cukup untuk membuat mobil ini menjadi long range 300 km. Tapi gini, Om, kenapa orang selalu berbondong-bondong beli yang long range? Padahal notabene ketika lo beli mobil EV, lo nggak mungkin pakai sampai 0% kan, Om? Iya. Dan lo nggak mungkin satu hari lo menghabiskan 300 km. Iya. Gitu loh, makanya kan gue bilang, orang kenapa nggak beli yang short range ya? Even though mungkin kita gini, sebelum lo beli mobil electric vehicle, lo breakdown dulu pemakaian lo. Mungkin oke deh, lo misalkan lo berbicara lo 3 hari sekali lo baru ngecas ya.
Satu hari lo antar anak lo sekolah, lo belanja grocery smart. Jadi kayak lo mungkin pakai sehari 20 km. Itu udah banyak om sebenarnya kalau diperkomplekan ya. Seminggu. Lo berarti bisa pakai seminggu dan itu nggak even sampai 0%. Kalau lo beli yang range 250 km, ya masih cukup kan? Dan harganya lumayan saving up jauh loh, istilahnya seperti itu. Nah, balik lagi tetapi ketika gua pengen punya mobil pertama, duit gua all in, misalkan duit gua cuma ada di tabungan 500 juta, gua punya duit 300 juta, gua bakal beli Wuling RF gak? Enggak. Karena menurut gua, ya satu, kita belum tahu resale value-nya mobil listrik seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kalau gua yang punya anak dua, akan susah punya mobil gini om ya. Iya. Kalau ini menjadi first car gua, makanya rata-rata orang yang punya Wuling RF ini pasti punya mobil lain. Atau enggak mungkin orang yang punya Wuling RF ini ya udahlah, orang itu udah tahu, udah ngitung depresiasinya dan juga dia ngitung kekompekan ini mobil. Misalkan dia ngekosnya yang mahal ya om ya, yang 5 jutaan sebulan ya. Jadi memang orang yang sudah ngitung valuasi dari mobil ini, dia pakai mobil ini, dia simple, dia nggak kena bebas ganjil. Dia nggak kena ganjil genap, dia juga PKB-nya murah, 388.000 per tahun om. Murah kan? Untuk mobil 300 jutaan biasanya pajaknya rata-rata 3 sampai 4 jutaan. Jadi bisa dibilang makanya banyak orang kaum milenial tuh pada beli mobil ini om. Cuman yang sedikit berbeda dari mobil ini dibandingkan EV lainnya adalah dia punya charging port. Itu beda om sama yang lain om. Jadi dia harus kasih adaptor lagi. Jadi mungkin yang kita bisa katakan adalah ya namanya mobil Cina om ya. Oke, berbicara tentang mobil kecil, kita pasti langsung ingat sama model Smart ya kan? Ya. Believe me man, Smart punya model sampai sekarang lu lihat masih keren dan itu harga bertahan. Kenapa? Ya Europe design bro, ya kan? Ya. Nah, tapi balik lagi. This is China design tapi ya 300 juta itu buat kaum menengah ke atas murah. Murah nggak om? Ya murah. Murah. Sedang lah. Sedang, tapi istilahnya ya gue bukan ngecilin orang yang menengah ke bawah ya, tapi for some reason kayak ini contoh nih, ini gampang ya om ya. Ini mobil punya Koko Agus Focus, dia punya belanja mobil, dia punya black all, ya kan, dan di IG dia, ya kan. Jadi istilahnya dia tipe orang kalau penasaran sama mobil, dia beli mobilnya, dia modifikasi seperti ini, dia pakai, dia story ke gym sekali, dia story depan rumah sekali. Dia story bawah sekali lagi, habis itu dijual mobilnya. Seperti mobil ini yang akan dijual di Euro House. Jadi istilahnya, ya ini gue tanya kenapa beli terus dijual lagi. Tadi gue pikir mau buat hari-hari kan, ternyata badan gue gede gini, jadi bawahnya rada aneh gitu ya. Udah, akhirnya dia jual. Dan juga gue rasa pasti di luar sana juga banyak orang yang coba-coba beli RIV ini, ya ada yang nyantol, ternyata beli mobil gini kepake. Ada juga yang merasa mobil ini kekecilan atau gimana ya, itu personal main ya, orang beli habis itu dia bosen atau dia mau jual lagi ya terserah ya kan. Istilahnya seperti itu. Tapi ya kita lihat dengan harga segini orang akan selalu mencoba-coba ya kan. Seperti itu. Oke, modifikasi apa aja yang sudah dipasang di mobil ini mulai dari at the top. Jadi kita lihat modifikasi Wuling RIV pertama kali itu dilakuin sama BTX Concept. Itu keren banget, dia pakai model roof rack juga dan ini kita coba aplikasikan ke sini menggunakan auto rack. Ini karya anak bangsa. Jadi ya kalau jalan jauh, toh juga maksimal 100 km ya. Istilahnya mungkin karena satu orang udah pasang, keren, jadi banyak orang yang juga mengaplikasikan roof box di mobil ini. Jadi kita nggak perlu beli roof box yang terlalu mahal. Ini yang ukuran small aja sudah cukup, ditambah roof rack-nya juga punya auto rack. Ini karya anak bangsa nih. Lalu yang bikin lebih keren lagi apa om? Peleknya om. Iya. Ini moon eyes om. Ini moon eyes om. Jadi istilahnya lo lihat ini kayaknya jadi kayak mobil futuristik banget kan. Jadi istilahnya cocok sama senada sama model bodinya, istilahnya ya seperti itu. Oke, lalu yang ketiga, lo bingung gak om? Oke, kita buka bagasinya. Di bagasi sekecil ini bisa taruh audio. Di mana kira-kira audionya? Di sebelah sini. Nah, ini menggunakan barang-barang Martin Roland. Ini subwoofer kolong 1, ditambah DSP 1 di sini. Ini sudah sangat cukup untuk membantu mendongkrak suara audio di mobil Wuling RIV ini. Jadi istilahnya lo beli mobil ini, kalau lo pengen tampil beda, istilahnya kan lo lihat Wuling RIV banyak di jalanan ya. Lo beli mobil ini udah tinggal pakai, udah tinggal lo bawa aja, udah keren gitu loh John. Apalagi kebanyakan warna kuning jarang di jalan ya. Fashion gitu John. Nah, lo ya udahlah lo beli ini, anggap lo kalau lo mungkin ya orang berlebih-lebih duit kan, lo beli ini kan keren kan, kayak misalnya lo ikutin tren aja gitu ya kan. Bro, I got
EV bro di rumah ya kan, padahal sebenarnya mobilnya Wuling ya kan. Teman-teman yang lainnya mungkin naik Tesla ya, tapi kan yang penting lo nggak ketinggalan gitu. Tapi kita lihat memang tren di menengah ke atas sekarang itu satu beli ini, satu beli ini, satu beli ini, satu beli ini. Istilahnya kayak kemarin gue jualan Cruiser Om. Kenapa dia sampai decide untuk beli Land Cruiser di gua? Teman-teman yang biasanya main Jeep Rubicon beralih ke Land Cruiser. Akhirnya mereka semua berbondong-bondong beli Land Cruiser. Either way mungkin emang kaum menengah ke atas itu kalau ngumpul nggak mau kalah, atau memang solidaritas mereka kalau beli barang bareng-bareng. Ya istilahnya itu hanya sosialita mereka yang bisa jawab. Kurang lebihnya kan seperti itu Om. Ini dari tadi yang baru bawa mobil ini Om Dimas nih Om. Gimana kesan dan kesan lo bawa mobil ini? Aneh ya? Ya butuh adaptasi lagi lah, soalnya dia suaranya nggak ada. Jadi lo kayak bingung gitu ya? Bingung, dia udah nyala apa belum mobilnya gitu kan? Gue dari tadi penasaran pengen bawa, cuman gue pikir gue akan mencari first impression ekspresi gue di mobil ini langsung di vlog kan, jadi gue nggak perlu nyoba-nyoba dulu ini dulu. Istilahnya kalau lo mau tahu spesifikasi mobil ini lebih detail, mungkin lo harus lihat reviewer nomor 1 di Indonesia siapa Om? Ah gila, itu pokoknya heads off lah. Gue istilahnya gue juga bangga pernah bareng dia ya sekali tuh ya. Itu istilahnya lu mau kalau mobil udah di review dia, istilahnya lu bisa nyari info lengkap. Mulai dari kelebihan, kekurangan, istilahnya ya masalah endorsement atau apa ya tinggal kalian lihat objektif aja, bener gak Om? Kalau masalah endorsement ya kita kan nggak tahu Om, namanya reviewer top, bener gak? Tapi seenggaknya dia yang paling netral untuk ngelihat masalah mobil. Jadi gue tadi sempat nonton vlognya dia juga kan, yang Arif ini, karena sebelumnya kan gue nggak pernah tertarik ke mobil ini kan. Karena gue dikirimin ke Agus buat jual mobil ini, ya gue langsung nonton dong vlognya. Iya kan, ternyata Om Fitra bisa kasih kekurangan dan kelebihannya. Jadi mungkin setelah gue nonton itu, akhirnya gue mungkin sebelum nyoba mobil ini gue akan tahu, oh kira-kira kekurangannya gini nih, kelebihannya gini. Tapi akan kita buktikan. Sama nggak kira-kira sama yang diomongin Om Fitra? Yuk. Karena kan basic standar orang kan beda-beda Om. Oh iya. Jadi kalau menurut Om Fitra segini empuk, menurut gue mungkin nggak gitu kan. Jadi kita coba telusurin lagi. Oke, kita masuk dalam mobil. Udah nggak apa-apa, pakai aja Om. Kotor. Nggak apa-apa. Ini odonya udah 500 km. Nih, jadi setirnya dia masih ngunci. Dan di sini nggak ada yang namanya engine start. Ini gue nyalain lampunya aja. Oh, putih susu Om. Jadi gimana kira-kira teman-teman kalau mau nyalain mobil Om? Itunya apa, handbrake-nya? Oke, injak rem. Oke, dia sudah nyala. Nggak ada suara John. Iya, bingung gue juga. Oke, AC-nya nyala nggak? Belum. Halo Wuling. Halo, Tolong nyalakan AC. AC dalam keadaan hidup. Tapi nggak dingin. Maaf, bisa diulang? Bisa turunkan suhu di dalam mobil? Saya tidak mengerti. Bisa diulang lagi? Wow, yao. Coai. Saya bingung. Silakan dicoba lagi. Oke, never mind. Oke, oh ternyata kenapa AC-nya nggak dingin Om tadi Om? Belum Dipencet, kompresornya nyala. Ya. Sekarang udah, nih kita dinginin dulu. Oke, kita lihat di sini. Oh, ini udah dingin. Ini pengaturan AC-nya. Ini digedein. Jadi dia bukan berupa derajat Celcius, tapi berupa metrik dari 1 sampai 6 untuk tingkat kesejukan di dalam mobil. Lalu dia juga sudah ada buat mode atas bawah, atau bawah doang, bawah sama fogger atau fogger doang. Jadi kita bisa lihat di sebelah sini. Lalu menurut Om Fitra, walaupun dia udah ditutup hawa luar masuk, kadang-kadang suka terbuka kayak Mercedes-Benz. Jadi kalau di Mercedes-Benz itu, kenapa kalau kita punya mobil Om, kita udah tutup sirkulasi udara, dia tetap masuk untuk menjaga oksigen yang real itu tetap masuk ke dalam mobil biar orang nggak sesak. Gitu kurang lebihnya. Oke. Di sini juga ada transmisinya. Sekarang di gigi R kita rubah ke netral. Jadi dia kalau gigi R ada kamera mundur yang pikselnya cukup jelek ya. Iya. Untuk mobil tahun 2022 ini cukup jelek. Tapi ya sudahlah ya, yang penting tetap mewakilkan kamera belakang. Kita di netral. Nah, menurut Om Fitra nih Om, satu lagi nih Om. Jadi ketika kita buka kaca, dia suka kepencet ininya, dan udah dicoba sama si Om Fitra, kalau lagi jalan mobilnya ininya keangkat, remnya tetap keangkat Om. Jadi ini agak sedikit bahaya. Tapi sebenarnya kalau lu ngelihat secara detail,
tekstur untuk angkat tombolnya tuh beda, Om. Jadi kalau tombol parking, electric parking brake dia ada geriginya. Kalau tombol ini nggak ada. Yang adaptasi lah. Yes, lagi pula kalau lu naik Wuling kan, Om. Halo Wuling. Halo Wuling. Halo, Tolong tutup kaca kanan. jendela kanan dalam keadaan terbuka. Iya, tolong tutup. Halo Wuling. Halo, Tutup kaca kanan. oke, menutup jendela kanan. Keren. Iya, keren. Ini istilahnya ya lu mau pakai hari-hari buat lucu-lucu, lu pengen maksudnya nyobain sesuatu yang di 2022 something new ya kan? Ya, 300 juta. Ya udahlah ya, begini. Lu jangan anggap 300 juta lo beli mobil ini hilang, ngerti gak? Ya. Lu kalau lu bosan lu jual paling lu rugi-rugi sedikit, bener Iya, gak? iya. Istilahnya kan seperti itu. Oke, ini dia jadi udah ada modenya Eco Mode atau normal atau Sport. Kita akan coba di normal dulu. Oke. Gue pengen bawa pulang ke rumah, Om. Tapi takut bini gue mau. Cuman gue bukan takut bini gue mau sih, Om. Kalau bini gue sampai mau, gue harus merumahkan Pak Joko, Om. Iya dong, kalau naik gini lucu kan? Bini gue di sini, Pak Joko di sini. Iya. Bukan muhrimnya kan? Anak masih pada kecil lagi. Nah, iya. Oke. Ini Twitternya tambahan nih. Ini pakai Martin Roland juga atas bawah. Kita coba ini di netral, ini di D. Oke, sorry mic-nya takut ini keganggu. Sekarang posisi baterai 80% dan range-nya 240 km. Oke. It's a bit weird. 200 meters, go over the roundabout, taking the first exit onto Pulau Belo. Oke. Halo Wuling, Halo, bisa pasang GPS ke Puri Indah Mall? maaf, bisa diulang? Halo Wuling, halo Wuling, bisa buka map? Saya tidak mengerti, bisa diulang lagi? Capek ngomong sama dia. Capek loh, benar. Ini kita buka map. Oh, map. Maaf, saya tidak dapat menemukan lagu itu. User interface-nya Go over the kayak roundabout, taking the first exit. ini Om, apa? Waze. Iya. Ungu dia, ungu, bukan biru kayak Google Map. Take the first exit onto Oke, untuk Pulau feeling Belo. setirnya kita coba muter gini ya. Waduh, limbung banget Om. Benar kata Om Fitra, ini limbung. Tapi di balik kelimbungan ini mungkin suspensinya harusnya lebih empuk ya. Karena di mana mobil limbung itu kan berarti suspensinya lebih main. Nah, kita akan lihat apakah dia beneran empuk apa cuman After 300 keras meters, dan limbung. turn right. Iya bawel. Kamu gimana matinya ya? Stop. Oke. Oke. Oke, ini AC-nya kok kayak cuman angin doang ya. Ini gimana kayak ini Om ya? Ini gue segini loh. Nggak muat ya? Hah? Nggak muat ya nih? Enggak Om, mungkin bangkunya bisa diturunin sedikit dia punya ini. Coba kita hajar speed bump di sini yang biasanya ini. Oh lumayan Om, bantingannya Om. Iya, lumayan. Oh iya, lumayan. Awas, ada dogi. Halo Wuling, Halo, bisa nyalakan wiper? maaf, bisa diulang? Ya, voice comment-nya masih sedikit butuh penyempurnaan ya. Saya tidak mengerti. Bisa Tapi diulang lagi? dibilang kayak mobilnya nggak ada suara sama sekali juga enggak sih Om. Maksudnya tetap kalau kita gas dia masih kayak ada suara dikit gitu loh. Ngung. Iya, jadi ya. Saya Ada temennya Om kuning Om. Silakan dicoba lagi. Ada temennya kuning. Coba kita buka, kita halo. Ternyata kuning banyak tuh kan yang gue bilang apa. Di 2022 berarti orang yang tadinya punya trust issue sama mobil EV sudah mulai mencoba EV. Karena apa Om? Karena Wuling Air EV ini menjadi salah satu mobil yang memberikan posisi mobil EV di orang Indonesia. Ya. Kalau Tesla pertama kali keluar dibawakan oleh Prestige, hanya sebagian kalangan orang kaya aja yang bisa beli kan Om. Kalau ini kan hampir semua lapisan bisa beli gitu loh. Makanya gue lihat begitu adanya EV, Air EV ini ya menjadi angin sejuk buat para
produsen mobil EV om ya. Terus kalau menengah ke atasnya udah laris manis deh tuh Ioniq 5-nya om. Gitu. Oke. Jadi 5 tahun John. Garansi gitu-gitu. Oke, kalau kita berbicara tentang garansi, mobil ini mempunyai garansi baterai yang hampir sama kayak Innovagenic Hybrid. Oh. Iya, nih nomornya keren om, B1WW, gila. Wih, keren. Sama warnanya persis. Keren. Oke. Jadi kalau lu bilang, makanya yang gue bilang om, 300 km lu pakai sampai titik penghabisan, rasanya nggak ada ya orang yang bawa ini sampai ke Bandung emang buat in purpose. Kalau sendiri ya udahlah ya, mungkin kalau misalkan lo bawa keluarga 4 kayaknya duduk di belakangnya agak sedikit sempit ya. Iya. Oke, nih speed bumpnya gua nggak coba injak. Om Dimas, kita lihat kameranya, keangkat gak? lumayan. Kayak go-kart om ya. Tapi bini lu sih cocok, John. Tapi gua rasa om, kalau memang nanti pemerintah bakal kasih subsidi untuk mobil listrik, makin laku ya. Iya. Gua takut om, berarti mobil berbahan bakar diesel sama bensin bakal tertinggal dong. Ya tapi namanya itulah yang namanya perkembangan zaman ya. Iya. Yang istilahnya kayak gini. Lo biasa jualan bakmi nggak pakai? Tolong buka aplikasi navigasi terlebih dahulu. Aku nggak manggil kamu sayang. Kayak misalkan gini om, lo tadinya jualan bakmi rame nih om. Ya. Tapi mendadak sepi karena mungkin banyak ya tukang bakmi yang udah punya Gojek online. Kalau lo tidak mau menerima perkembangan zaman menggunakan aplikasi online, mati nggak lo? Ya iya. Mati kan? Iya. Makanya yang kayak lu lihat pasar-pasar apapun yang banyak orang jualan online ya kayak baju atau mungkin peralatan-peralatan listrik, peralatan mekanik gitu-gitu yang tadinya orang belinya harus ke Glodok, harus ke Tanah Abang, orang pada belinya online. Nah, kalau lu nggak mau mengikuti online, lu punya ideologi sendiri, wah gua sombong nih ya kan? Ya lu pasti akan termakan sama zaman. Iya, jadi istilahnya kayak gua gini nih, misalkan gua nyobain mobil listrik, gue jelek-jelekin mobil listrik ya kan, karena gue sendiri pedagang mobil bensin sama diesel. Iya, itu namanya gue nggak mau menerima perkembangan zaman, ya kan? Jadi istilahnya ya lu harus bisa accept apa yang terjadi di dunia ini. Apalagi yang terjadi di dunia ini kan pelan-pelan dari minority menjadi majority. Ketika jadi majority artinya yang menerima kenyataan makin banyak. Iya. Kalau lu tetap masuk di minoritas, ya lu lama-lama terkikis sama perkembangan zaman. Karena apa? Dunia terus berjalan dan dia nggak akan nunggu lu. Kalau lu dunia terus berjalan, lu nggak mau ngikutin, ya lu akan mati. Kalau lu udah mati, anak-anak lu mau makan apa? Bener gak? Iya. Gitu kurang lebihnya ya teman-teman ya. Istilahnya ya kita harus terus berinovasi lah seperti itu. Jadi keluarlah dari zona nyaman. Gitu. Oke, terima kasih semua dan teman-teman yang mau beli mobil Wuling Air EV ini yang warna kuning bisa hubungin gua aja. Sekarang odonya masih 500 dan tetap akan 500 karena mobil ini nggak akan kemana-mana. Ada di Euro House. Jadi buat teman-teman yang mau nyoba boleh datang ke Euro House. Kalau habis coba langsung beli ya. Kalau cuma mau nyoba doang mungkin harus datang ke dealer Wuling. Enggak lah, bercanda om. Jadi kita kalau jualan apapun nih om, lu harus layanin sepenuh hati om. Iya. Karena yang lucu kemarin waktu gue punya Pajero yang KM 9000 om. Waduh, yang pertama kali datang lihat naik Land Cruiser. Ngomong ya gua perwira gitu-gitu kan. Pokoknya gayanya keren deh ya kan. Ya, gue tetap layani dong. Ya nah, yang kedua naik motor, mau nyobain mobil malu-malu, gue tetap layanin, malah belinya yang naik motor. Gila. Itulah dia makanya kalau lu don't judge a book by its cover when we talk about sales. Nggak semua orang yang berpenampilan jelek itu nggak beli, dan nggak semua orang yang berpenampilan baik itu bakal berujung hasil baik. Istilahnya kan seperti itu. Makanya banyak yang ngomong juga, banyak juga penipu berdasi, investasi bodong, bener gak? Benar. Istilahnya ya investasi bodong itu lu nggak bisa salahin mereka yang nipu lu, salah lu sendiri yang punya. Tipu. Bukan, greedy namanya om. Greedy, bener gak? Sekarang gini om, lu pengen dapat duit, Ya. tapi lu nggak kerja, Ya. itu lu greedy gak? Iya. Lu serakah gak? Iya. Oke,
we talk about investasi bodong. Itu nggak langsung 2 bulan, 3 bulan mati loh. Ada yang bertahun-tahun. Ya kan? Kayak misalkan ada yang 2 tahun baru hilang yang punya investasi bodong kan? Sekarang gini, kalau manusia nggak greedy, di saat misalkan dia taruh 100 juta 6 bulan jadi 200 juta misalkan. Kalau dia nggak greedy, dia ambil, dia untung 100 juta kan? 100 juta dia aman nggak? Tapi apa yang terjadi, Om? Dia masukin 100 juta, duitnya jadi 200 juta, rumah dia dijual atau digade, duitnya dimasukin lagi jadi 1 miliar. Itulah sifat manusia, Om. Makanya yang paling penting itu adalah when enough is enough. Jadi istilahnya kalau lu sudah berasa cukup, ya udah cukup gitu loh. Tapi ini bukan karena maksudnya kalau ada investasi bodong ya udah ya gue coba ya sampai gue merasa cukup. Bukan, maksudnya dalam semua hal lah, when enough is enough. Itu penting sekali yang harus kita punya. Makanya kalau kita berdoa ya minimal kita harus bersyukur, bukan hanya selalu meminta gitu. Anjay. Gua kayaknya balik jadi petua men lagi nih, gak ada Kenny nih. Kenny lagi mau jual mobilnya di Bali. Dia mau pulang naik pesawat, katanya capek nyetirnya. Oke? Terima kasih semua teman-teman. Bye-bye semuanya. Dadah. Cai Chen sayonara.